bagi para Kolumbian sekalian jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit. Jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergeseran tulang itu terjadi. Halo Kolumbians, perkenalkan saya Dr. Hamidah yang merupakan dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang. Nah Kolumbians, pada video bersama dokter kali ini saya akan share kepada kalian mengenai gejala, penyebab, dan penanganan Alzheimer. Sebelum ke Alzheimer, saya akan menerangkan dulu tentang demensia. Karena Alzheimer itu sendiri adalah bagian dari demensia. Demensia ada beberapa tipe, yang paling banyak memang Alzheimer sekitar 60-70%. Ada jenis demensia yang lain, ada demensia vaskuler, demensia Lewy bodies, demensia yang berkaitan dengan Parkinson, dan ada mixed demensia. Sedangkan Alzheimer sendiri adalah demensia di mana terjadi penurunan fungsi otak secara progresif, dimulai dari gangguan kognitif yaitu berupa memori pada awalnya, diikuti gangguan atensi, visuospasial, gangguan fungsi berbahasa, dan gangguan fungsi eksekutif. Di mana gangguan fungsi kognitif ini sudah mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga mengganggu aktivitas dalam hubungan sosial dengan sekitar. Memang kita tahu bahwa Alzheimer ini ada beberapa stage, ada ringan, sedang, berat. Namun kalau kita lihat dari awal ada 7 tahapan. Yang pertama normal, jadi pasien Alzheimer pada awalnya tidak kelihatan ada gangguan kognitif maupun gangguan mental ataupun perilaku. Pada tahap kedua ada mulai sesekali lupa, tapi pasien masih bisa mengatasi dengan membuat catatan. Tahapan yang ketiga terjadi namanya MCI, Mild Cognitive Impairment, atau kalau dalam bahasa Indonesia hindaya kognitif ringan. Pada tahapan kali ini pasien sudah ada gangguan kognitif yang mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Ketika kita berikan clue pada memorinya yang hilang atau ingatannya yang hilang, dia sudah mulai kesulitan. MCI ini bisa juga disebut prademensia, di mana dalam kurun 5-6 tahun MCI akan semakin memburuk kalau tidak mendapatkan penanganan yang tepat, karena 50-70% dari MCI ini akan terjadi demensia Alzheimer. Tahapan yang keempat ini disebut Alzheimer mild atau ringan. Pada tahap ringan ini mulai gangguan kognitif berupa gangguan memori, di mana pasien akan kehilangan daya ingat untuk memori jangka pendek. Yang kedua, fungsi kognitif yang lain yang terganggu, pasien sudah juga mulai susah fokus atau sulit fokus. Begitu juga gangguan visuospasial mulai terganggu. Visuospasial adalah fungsi kognitif dalam mengukur, menentukan jarak, dan fungsi keruangan. Tahapan kelima, Alzheimer yang tipe sedang, di mana fungsi kognitif semakin menurun, mulai lupa untuk keluarga dekat, mulai lupa jumlah anak, mulai lupa nama anak. Ini sudah mulai sedang ke berat. Termasuk juga perilaku mulai agak berat. Kalau sebelumnya mungkin cuma cemas atau anxiety, sekarang sudah mulai muncul yang namanya halusinasi, delusi, atau mulai agitasi. Agitasi itu gelisah yang tidak ada sebab, tiba-tiba gelisah. Kemudian tahapan selanjutnya, tahapan ke-6 adalah Alzheimer yang berat, di mana pasien sudah tidak bisa mandiri. Pada tahapan yang berat ini pasien sudah tidak bisa mandiri dan perlu bantuan full dalam aktivitas sehari-harinya. Mulai tidak bisa mengenali dirinya sendiri, sehingga pasien juga kalau bercermin sudah bingung, tidak mengenal dirinya, bahkan berjalan bisa menabrak cermin, sering salah persepsi,
sering bertengkar dengan keluarga, sudah mulai muncul paranoid, agitasi jadi berlebihan, agresif. Ini tahap yang berat. Kemudian tahap yang ketujuh, tahap yang sangat berat, pasien sudah full tergantung dengan caregiver atau keluarga, mungkin hanya bed rest, tidak bisa mengenali dirinya sendiri, ada daya perawatan diri, pasien sudah tidak mengerti lagi berpakaian yang benar, sudah tidak mengerti tata krama, sehingga memang ini tahapan yang memang diperlukan perhatian khusus dari keluarga dan caregiver. Penyebabnya adalah kalau khusus Alzheimer adalah genetik. Ada namanya protein apolipoprotein. Itu sebagai penyebab dari Alzheimer. Sedangkan kalau demensia yang lain yang kadang-kadang memang juga terkait dengan Alzheimer yang disebut dengan mixed demensia atau demensia campuran, itu adalah pola hidup atau gaya hidup yang tidak sehat, yang ini akan mempengaruhi dari sistem kardiovaskuler dan cerebrovaskuler. Misalkan penyakit-penyakit yang tadi dari pola hidup tidak sehat adalah penyakit hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, kemudian sedentary atau kurang olahraga, hanya hidup leyeh-leyeh, obesitas. Itu juga termasuk cedera kepala, itu juga faktor risiko, tapi bukan faktor risiko utama untuk Alzheimer, tapi demensia yang lain bisa yang mungkin nanti bercampur dengan demensia Alzheimer. Untuk mendiagnosis penyakit Alzheimer atau Alzheimer's disease ini, kita sudah rutin melaksanakan bahkan dari awal sebelum Alzheimer seharusnya kita rutin melakukan screening dari keluarga, dari pasien, dari para Colombians. Ketika ada orang tua sudah 60 tahun, memang sebaiknya dibawa ke rumah sakit, kita berikan namanya brain screening, jadi pemeriksaan otak, di mana di situ kita akan memeriksa seluruh faktor risiko yang tadi saya sebutkan ada atau enggak, dan yang kemudian kita tindak lanjuti dengan pemeriksaan MRI otak, kemudian juga tes fungsi kognitif. Pada awalnya sebenarnya pemeriksaan fungsi kognitif ini sederhana sekali. Kita menggunakan namanya MMSE, Mini Mental State Examination, kemudian juga MOCAINA, Montreal Cognitive Assessment, yang sudah kita modifikasi dalam bahasa Indonesia, kemudian CDT Clock Drawing Test. Jadi ini langkah sederhana, nanti ada skor-skor, kita bisa menentukan ini masih normal, ini masuk MCI, Mild Cognitive Impairment, atau ini sudah masuk demensia Alzheimer. Jadi memang perlu datang ke dokter. Namun untuk saat ini sebenarnya ada kuesioner namanya AD8, itu keluarga bisa. Nanti kalau misalkan Colombians membutuhkan bisa datang ke kami akan memberikan. Jadi ada 8 pertanyaan di mana di situ keluarga atau bahkan pasien bisa mendiagnosis dirinya sendiri. Oh, ini sudah mulai ada gangguan kognitif, sehingga untuk memastikan diagnosis Alzheimer itu bisa datang ke kita. Yang kedua, ini yang memang sebagai prediktor yang belum atau jarang kita kerjakan, karena ini di Indonesia juga baru, adalah prediktor untuk terjadinya Alzheimer ke depan. Beberapa laboratorium terkemuka sudah mengadakan pemeriksaan namanya ApoE4, di mana gen ini bisa memprediksi faktor resiko atau kemungkinan terjadinya Alzheimer ke depan. Jadi di umur masih muda, ketika ada kakek, nenek, atau orang tua yang ada Alzheimer, kita bisa memeriksa ApoE4. Alzheimer sendiri memang belum ada obat yang bisa menyembuhkan total. Namun dengan diagnosis dini kita bisa mencegah dari tahapan-tahapan tadi. Mungkin di tahapan 3 yang itu kita sudah bisa diagnosis untuk mencegah progresivitas atau memburuknya dari Alzheimer untuk jatuh ke yang lebih berat. Di situ yang paling penting. Dan memang ketika sudah terjadi Alzheimer, ini butuh dukungan penuh dari keluarga
atau caregiver. Caregiver adalah keluarga atau orang yang ditunjuk keluarga untuk mendampingi pasien Alzheimer full. Sehingga kita sebagai dokter bukan hanya pasien yang kita terapi, termasuk caregiver juga gitu. Karena caregiver juga menderita stresor yang cukup berat ketika berdampingan dengan pasien Alzheimer. Sehingga ada trik-trik. Selain obat, tadi obat memang tidak bisa menyembuhkan total tapi mencegah progresivitas. Yang kedua dari caregiver, yang ketiga bagaimana keluarga atau caregiver ini bisa berdampingan dalam perawatan pasien Alzheimer. Pertama, kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman. Kemudian yang kedua dari sikap keluarga dan caregiver. Ini akan sangat kalau kita sendiri tidak care sama mereka, ini akan sangat timbul pertentangan atau pertengkaran setiap hari. Sehingga sikap-sikap apa yang harus caregiver atau keluarga dalami begitu, harus sabar. Pertama, dua, harus maklum. Ketiga, jangan berbeda pendapat atau berdebat dengan pasien. Jangan juga mengkritik, jangan menilai negatif pada pasien. Kalau perlu menghindari hal-hal yang memang nanti menimbulkan efek negatif ke pasien. Jadi kita harus juga selalu memberikan reward atau pujian ke pasien Alzheimer. Take home message bersama dokter kali ini, jangan maklum dengan pikun. Pikun adalah demensia, adalah Alzheimer. Umur berapapun, gangguan kognitif atau pikun adalah sesuatu yang abnormal dan harus ditangani sedini mungkin. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat dan salam sehat.